Siapa di sini yang masih sering kebolak-balik? Yang benar itu kecepatan apa kelajuan sih? Rumus tulisannya sama. Satuan sama-sama meter per sekon. Jarak S buat kelajuan apa untuk kecepatan? Atau yang dipakai malah yang perpindahan? Selamat datang kembali di channel Dialog Ilmu dan Sains. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas seputar jarak dan perpindahan. Seperti yang pernah kita pelajari di video sebelumnya, bahwa rumus kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Jika S-nya jarak, maka jarak sama dengan kelajuan dikali waktu. Jika S-nya perpindahan, maka perpindahan sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita dapat mudah mengingat dengan diagram segitiga sebagai berikut. S sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, dan T sama dengan S per V. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Untuk memahaminya, kita misalkan sebagai berikut. Misalnya, kotak biru adalah rumah, kotak coklat adalah sekolah. Garis-garis ini adalah jalan. Jika kita ke sekolah, maka kita akan melewati jalan seperti garis putih. Dari rumah ke sekolah, jika kita lihat dari atas, sebenarnya hanya dipisahkan oleh garis biru. Garis putih inilah yang disebut jarak, sedangkan garis biru disebut perpindahan. Jarak adalah panjang total lintasan yang dilalui suatu zat atau benda. Perpindahan adalah panjang perubahan posisi yang dilalui suatu zat atau benda. Kita buat ilustrasi lagi seperti berikut. Sebuah balok semula diam, kemudian didorong ke arah kanan sejauh 5 satuan panjang. Didorong lagi ke arah kanan sejauh 3 satuan panjang. Maka jaraknya yaitu 5 satuan ditambah 3 satuan, sehingga jarak yang ditempuh balok adalah 8 satuan panjang. Bagaimana dengan perpindahannya? Besarnya perpindahan balok adalah 5 satuan panjang ditambah 3 satuan panjang. Jadi perpindahannya yaitu 8 satuan panjang. Bagaimana jika setelah bergerak ke kanan 5 satuan lalu ke kiri 3 satuan panjang? Maka besarnya jarak adalah penjumlahan semua panjang pergerakan balok, sehingga jarak yang ditempuh adalah 5 ditambah 3, sama dengan 8 satuan panjang. Sedangkan untuk perpindahannya yaitu 5 satuan ditambah negatif 3 satuan. Negatif di sini karena bergerak ke arah kiri, karena 5 satuan ke arah kanan, maka nilainya positif. Jika di awal penulisan setelah sama dengan, maka tidak ditulis tidak apa-apa. Namun jika bukan setelah sama dengan, maka harus ditulis. Begitu juga negatif atau minus jika ke arah kiri. Kembali lagi, perpindahan sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2 satuan panjang. Ilustrasi ketiga. Kita akan mencoba menghitung jarak dan perpindahan benda dengan arah gerak tidak berada di bidang datar atau hanya di satu koordinat saja. Sebuah benda mula-mula di titik A, kemudian bergerak ke arah selatan menuju titik B, sepanjang 3 satuan panjang. Kemudian bergerak ke arah timur menuju titik C, sepanjang 4 satuan. Maka jarak A ke C dapat ditulis jarak AC sama dengan 3 satuan ditambah 4 satuan, sehingga jarak AC sama dengan 7 satuan panjang. Bagaimana dengan perpindahannya? Untuk menghitung perpindahan, kita tidak boleh langsung menjumlahkannya. Mengapa demikian? Karena lintasan berada di sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita harus memproyeksikan terlebih dahulu. Pada kasus ini, karena pergerakan secara lurus, maka sudut ABC di titik B yaitu 90 derajat, sehingga dapat diselesaikan dengan teorema Pythagoras. Perpindahan AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC sama dengan akar 25. AC sama dengan 5 satuan panjang. Dari ilustrasi-ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa jarak adalah panjang total lintasan yang dilalui suatu zat atau benda yang mana berlaku operasi aljabar. Perpindahan adalah panjang perubahan posisi yang dilalui suatu zat atau benda
Jika lintasan hanya garis lurus atau datar, kita tinggal menghitung selisih posisi dengan menjumlahkan atau mengurangkan. Namun jika di sumbu X dan Y, maka perlu diproyeksikan terlebih dahulu. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Next video mau bahas apa lagi? Komen di bawah. Sampai jumpa.